Oke, share screen ulang. Oke, ini adalah dokumen proposal kemarin. Kita mulai satu persatu bagiannya. Dari ringkasan proyek, di sini kan Mbak Cika komentarnya adalah untuk mempersingkat kalimat dan ejaan EYD aja kalau dari Mbak Cika. Terus kemarin sih kalau dari yang aku coba review, untuk bagian ini kan ringkasan proyek singkat, teman-teman DBM di sini udah ngasih tahu cakupannya di daerah mana. Paling ini perlu perbaikan paragraf aja kalau menurutku supaya lebih jelas. Jadi langsung dikasih tahu kalau ini kan paragrafnya perlu diubah jadi kayak misalnya ini ada mana sih? Di sini ada saran masukan dari pamflet itu, langsung aja jadi proyek intervensi ini akan dilakukan di 6 wilayah, yaitu 3 wilayah dampingan baru, titik 2 apa aja, 3 wilayah dampingan DBM yang lama apa aja. Kemudian untuk program yang didukung oleh Voice yang berjudul peningkatan kapasitas hidup perempuan disabilitas dan perempuan orang yang pernah mengalami kusta. Soalnya kayak putus. Jadi makanya di sini Mbak Cika nambahin komentar ini apa lanjutannya gitu. Nanti dokumen ini akan aku kirimkan, ada saran perbaikan paragraf di sini. Terus di sini cuma masalah ejaan aja. Terus di bagian strategi, di sini teman-teman bilang 4 strategi, tapi dari yang terbaca dan bisa diidentifikasi itu masih baru ada 3 strategi aja. Yaitu adalah penguatan dan pengembangan potensi diri, penyadaran publik, dan pemberdayaan melalui pelatihan. Jadi strategi keempatnya belum terlihat di struktur kalimatnya gitu. Mungkin biar lebih gampangnya di pointers aja kali ya pas udah dieditnya. Ini aku tambahin komentar di sini. Iya. Dari Mbak Gigi ada lagi untuk yang bagian ini? Kalau dari teman-teman DBM gimana buat bagian pertama ini? Kalau dari divisi palingan cuman penjelasan paragraf aja EYD-nya. Pak Gofur ada yang ingin disampaikan karena jadinya suaranya banget nih nggak kedengaran. Terima kasih, Mbak. Terkait yang dikomentari Mbak Cika, beberapa hari kemarin kami berupaya untuk pembenahan. Memang terkait ejaan kemarin kita belum sempat untuk pembenahan. Biasanya kalau di Word itu kan ada home untuk secara bahasa Indonesia itu kan ejaan yang benar itu kan. Terus yang kedua, memang yang kaitan
4 strategi itu kemarin kita memang ada kesalahan. Sebenarnya itu kita mengarah ke 3, tapi belum sempat kami rubah. Nah, yang terdeteksi baru 3 isu strategi itu. Mohon maaf Mbak, apa nanti coba kami kirim lewat email yang untuk perubahan Mbak, nantinya biar kita kekurangannya di mana, atau mungkin penulisan proposalnya kelemahannya di mana, nanti biar kami belajar lagi gitu, kita review lagi gitu. Ya Pak, jadi ini sebenarnya diadakan pertemuan ini, jadi saya dari Voice dan Kore dari Pamflet membedah proposal ini bareng teman-teman Difabel Blora Mustika. Nanti seluruh input dari kita semua dikembalikan lagi ke DBM, nanti DBM akan mengirimkan proposal yang sesuai dengan input dari kita, termasuk ejaan yang disesuaikan gitu. Tapi sebelum itu ya kita harus tahu dulu DBM lemah-lemahnya di mana, biar nggak ada kesalahan pengulangan yang dilakukan setelah mengirimkan proposal lagi gitu. Kami mengikuti dulu Mbak, biar nanti dibedah semuanya, nanti kekurangannya di mana, nanti biar kita review lagi. Terima kasih Mbak. Oke, berarti kita lanjut aja ya Pak? Ya. Ya siap. Oke, itu aja untuk bagian pertama ini tentang ringkasan proyeknya. Terus bagian kedua, analisis kebutuhan atau masalah. Kalau dari kita, selain masalah struktur kalimat, di sini teman-teman memasukkan semua masalah, tapi kurang membahas keterkaitan satu dengan yang lainnya. Jadi masalah-masalah itu perlu dihubungkan gitu. Jadi nanti keterkaitan dari situ apa hubungannya ke kebutuhan. Jadi teman-teman bisa mengelompokkan masalah dalam beberapa kategori, misalnya masalah. Jadi kalau mau juga supaya lebih jelas bisa dibikin poin-poin atau satu paragraf satu inti pembahasan. Misalnya pertama satu paragraf itu pembahasan tentang masalah terkait dengan internal diri orang dengan disabilitas yang karena semua stigma atau diskriminasi jadi malu berinteraksi, mengurung diri dan segala macam. Terus masalah eksternal itu dari stigma yang dibuat masyarakat, itu satu paragraf. Kemudian paragraf ketiga adalah masalah yang berkaitan dengan ekonomi. Kemudian masalah sistem, yang kelima masalah budaya. Jadi dikelompokkan per paragraf semua masalah itu, supaya yang baca nanti lebih bisa membayangkan urutan-urutan masalah ini dan bagaimana hubungannya ke nanti proposal kegiatan yang di teman-teman DBM ajukan gitu. Kemudian di bagian yang ini, paragraf kedua, kalimat lainnya terasa mengulangi informasi dari paragraf pertama. Jadi awalan paragraf ini tuh udah membuka tentang topik interseksionalitas. Harapannya paragraf ini dilanjutkan dengan penjelasan maksudnya di mana masalah interseksionalitasnya. Cuma di sini cenderung lebih mengulang masalah yang udah diidentifikasi di sini sama di bagian pertama tadi juga itu sih. Dikelompokin masalahnya ke dalam satu paragraf, satu masalah aja supaya bisa lebih jelas terlihat poin-poin yang teman-teman lagi sampaikan. Dan pastikan nggak terlalu banyak pengulangan informasi sih. Seperti misalnya 3 kecamatan dan 3 kecamatan dampingan yang sudah lama ini cukup berulang banyak dari mulai bagian pertama tadi. Pastikan ini nggak terlalu banyak muncul lagi
seperlunya aja gitu sih. Untuk bagian identifikasi masalah ini. Itu mungkin Mbak Gigi bisa nambahin. Nanti aku tambahin di sini. Dari aku di deskripsi proyek nggak terlalu ini. Ya udah jelas dari pamflet. Oke. Kita lanjut ya. Ke tujuan proyek. Ini sih dari Mbak Cika bilangnya di sini langsung tujuan utama proyek dan tujuan khusus aja, nggak perlu outcome dan output. Mungkin Mbak Gigi bisa masuk ini. Sebentar. Ya, kalau di bagian ini kan bagian project objektif ya. Ya, tujuan project itu langsung aja ditulis. Misalnya mau mengimprove misalnya bikin center informasi buat para people with disabilities gitu. Langsung straight to the point dimasukin ke situ. Jadi nggak perlu ini kan terlalu banyak ya. Terlalu mendetail gitu, nggak perlu langsung aja tulis spesifiknya. Terus untuk kalau bisa ada namanya main objektif atau objektif utama dan yang lebih spesifik. Jadi misalnya objektif utamanya orang-orang disabilitas bisa bekerja di ranah formal dan informal gitu misalnya. Itu langsung aja masukin di main objektif. Jadi tujuan kegiatannya DBM ini apa secara garis besar, baru spesifiknya dimasukin per pointers gitu, biar lebih mudah diidentifikasi. Lalu coba ke bawah, Kori, dia ada outcome dan expected result nggak sih? Di bawah lebih aktivitas. Langsung aktivitas ya. Kalau misalnya mau masukin outcome dan expected result, dibagi lagi aja, jadi bikin bikin inian baru, itu apa, kolom baru. Iya, bikin kayak misalnya tadi A main objektif, B specific objektif, C outcome dan expected result gitu misalnya. Mau bikin kayak gitu, jadi langsung kebagi-bagi gitu. Terus apa lagi ya bagian ini? Ini kan di sini kan Mbak Cika bilang kan tujuan utama dan tujuan khusus gitu ya, itu dibagi itu. Jadi bukan bukan outputnya gitu, tapi tujuannya tuh mau bikin apa gitu. Terus ke bawah bagian activities. Ini activities ya? Ya. Bagian activities ini sama poinnya, tulisnya pointers aja. Kalau masukan dari aku, bentar aku lihat catatanku. Kan ini kurang jelas ya, jadi maksudnya aktivitas ini cara teman-teman DBM mencapai tujuan gitu. Ini kan udah ditulis nih, misalnya pertama ada assessment, kunjungan ke rumah. Nah, itu ditulis aja langsung. Misalnya 1 assessment awal, apa yang mau dilakukan di assessment awal. Terus kedua misalnya pelatihan public speaking. Itu untuk apa? Itu langsung aja ditulis, jadi nggak perlu tulis output 1, output 2, output 1.3 gitu tuh nggak usah. Langsung straight to the point aja. Gitu. Terus kalau dari pamflet ada nggak? Di bagian aktivitas mungkin ini sama kayak yang Mbak Gi bilang sih. Di bagian ini sebenarnya kan teman-teman DBM udah bilang aktivitasnya apa. Kunjungan rumah, diskusi kelompok, pelatihan penguatan public speaking ini sebenarnya yang perlu
dikasih tahu, jadi nggak usah pakai tulisan outputnya lagi, langsung kegiatan ini aja. Kalau pengalamannya pamflet bikin proposal, misalnya aktivitas kita adalah pertemuan bulanan. Lalu penjelasannya itu adalah pertemuan bulanan ini bentuknya gimana, tujuannya apa, dalam satu paragraf aja. Jadi satu kegiatan penjelasan satu paragraf, terus kegiatan 2 penjelasan satu paragraf gitu. Langsung ke jenis-jenis aktivitasnya aja gitu. Aktivitas inti yang akan dilakukan DBM untuk mencapai si tujuan di atas ini gitu. Karena kan ini kan jadi mengulang. Di sini udah ada outcome dan output, di bawah pun dikasih tahu lagi outcome dan output gitu. Jadi dipisahin aja. Outcome dan output itu dijelasin di sini sebagai bentuk tujuan utama dan tujuan khusus, di bawah adalah kegiatan-kegiatannya langsung gitu. Ya, jadi nggak perlu ditulis mengalami kusta 20 orang di kecamatan ini, 30 orang kecamatan ini, tuh nggak usah. Lebih spesifik kan nanti ada di bagian bawah ya, bagian. Ya. Di ini tinggal perlu hapus bagian output ini sih, sama banyak penjelasannya, mungkin deskripsi tentang kegiatannya gitu kali. Itu untuk bagian aktivitas dan tujuan. Kita lanjut ke bagian selanjutnya. Ini penjelasan tim, nggak ada. Ini sih nggak ada. Maksudnya dari Becky ada. Monitoring juga aku nggak ada. Oh, ini bagian ini tadi nih, additional comment. Kan ini tulis berupa angkutan ya. Mungkin lebih ke transportasi gitu kali ya, Lia. Ke spesifik bahasa aja sih. Angkutan ini maksudnya mobil kan, kendaraan kan? Ya, ganti. Iya. Ya. Itu aja Mbak untuk. Iya, kalau dari aku sih. Oke. Background organisasi dari pamflet sih nggak ada. Ya, aku juga nggak ada. Ini paling yang banyak framework. Ya, kamu dulu apa aku dulu? Bagi boleh dulu. Oke, aku lihat catatanku dulu. Kalau dari aku, kan tujuan utamanya perempuan disabilitas dan orang yang pernah mengalami kusta memiliki organisasi yang kuat. Terus tujuan utamanya apa? Itu juga pointers aja kalau menurut aku. Tapi nggak perlu nyebutin jumlahnya. Nah, jumlahnya itu nanti disebutinnya di indikator prestasi. Misalnya kayak ini terbentuknya organisasi perempuan di 6 kecamatan kelompok gitu. Ini bagian indikator prestasi ini menurut aku sih udah benar ya. Jadi itu untuk mengukur apakah nanti di akhir program tercapai si indikator ini gitu. Nah, untuk sumber verifikasi itu kan kalau ini sumber verifikasi yang ditulis sama teman-teman DBM kan sama semua ya. Dari website sama dari YouTube gitu. Tapi kalau menurut aku bisa juga tulis dari source lain, misalnya final report, terus misalnya punya data dari entah organisasi atau pemerintah yang mendukung logika frameworknya si teman-teman DBM ini gitu. Terus pointers udah, aku 3 itu tadi masukannya sejauh ini. Kalau dari pamflet, ini sih paling penggunaan bahasa. Ininya aja bahasa capaiannya. Terus kalau dari yang biasa kita ini sih kerjakan, biasanya prinsipal objektif itu kayak tadi kata Mbak Jenny, nggak perlu pakai angka-angka.
Jadi lebih ke penjelasan dari prinsipal objektifnya. Tadi kan di sini ada tujuan utama. Terus ini penjelasan perempuan disabilitas yang atau orang pernah mengalami kusta adalah bla bla bla, organisasi yang kuat adalah bla 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 gitu. Bagian indikator prestasi, format pada umumnya tuh bilang sebanyak berapa, di sini kan ada 20 orang. Jadi di sini tulisannya adalah sebanyak 20 orang pada Kecamatan Banjarrejo atau mengikuti kegiatan dampingan, atau misalnya capaiannya adalah membuat perkumpulan misalnya sebanyak berapa perempuan disabilitas membentuk kelompok di berapa kecamatan gitu. Jadi lebih ke format penulisannya aja. Jadi sebanyak berapa perempuan dari 6 kelompok dampingan memahami topik gender dan berani menyuarakan haknya. Tapi paling ada beberapa komentar juga sih dari pamflet tuh kayak pertimbangan-pertimbangan capaian yang terasa besar gitu ya. Misalnya ini kan sudah paham tentang gender, terus dilanjutkan dengan berani menyuarakan haknya, yang mana pamflet menurut kita sih ini cukup besar dan indikatornya pun berbeda lagi. Jadi mungkin teman-teman DBM bisa mempertimbangkan apakah mau sampai paham aja atau mau sampai berani menyuarakan juga, karena ini beda lagi aktivitas yang harus dilakukan gitu. Jadi pastikan capaiannya ini spesifik dan bisa diukur dan memang memungkinkan untuk teman-teman lakukan dalam waktu 2 tahun misalnya gitu. Itu sih paling dari kita tambahannya di bagian ini. Ini kan bukan tujuan utamanya. Oh, ini spesifik objektif. Nah, berarti yang goal objektif si logical framework ini harus sama yang tadi di atas. Yang objektif itu, ya kan? Kan ada goal, ada spesifik. Ya, itu berarti harus sama. Terus misalnya coba korek ke bagian logical framework nomor 5. Nah, itu tadi 5.1. Ya, misalnya ini ya, DBM mau achieve biar pemerintah lebih punya program pelatihan marketing gitu ya untuk 30 orang. Terus indikatornya apa? Berapa yang mau ditargetin? Sekian gitu. Sumber verifikasinya apa gitu. Nah, ini mungkin bisa nanti ada MOU misalnya gitu. Ada MOU antara pemerintah dan DBM atau pemerintah dengan siapa yang mendukung kegiatan ini gitu. Misalnya seperti itu. Jadi nggak bisa semua disamain rata, ratain sama bahwa semua sumbernya itu berdasarkan website dan YouTube difabel, tapi bisa dari mana aja gitu. Jadi tujuannya, Mbak? Iya. Terus ada apa lagi sih? Advokas. Halo, Mbak.
Iya, Pak. Mohon maaf untuk tujuan yang long term ini loh, yang awal itu loh, tujuannya itu kan kita masukkan apa namanya outcome di dalamnya. Ke atas Mbak, ke atas Mbak. Ini loh tujuan utama Mbak. Itu apakah yang di long term Mbak? Ya, tujuan utama itu loh Mbak. Ya, itu kita kan menulis beberapa tujuan utama di dalam log frame. Ada beberapa tujuan 1, 2, 3, 4, 5. Itu apakah mungkin ditulis lebih spesifik 117 itu atau gimana atau 5-nya Mbak? Bentar ya. Kalau menurut aku bisa nulisnya misalnya tujuan utamanya kan tadi cuma satu yang sesuai dengan di atas tuh apa. Jadi gimana ya? Nih susah jelasin. Jadi bisa tulis tujuan utamanya apa, satu tema besar, baru bawahnya itu tujuan yang spesifik. Jadi aku Jadi mau share screen. Ya tapi aku buka ini lain apa? Masa aku buka proposal lain. Kalau ada contohnya nggak logical framework? Mana ya? Yang pasti pertama ini akan turun dari uraian yang sama di sini. Nanti kalau misalnya teman-teman DBM udah perbaikin yang ini, tujuan utamanya kan akan ada tuh satu. Lalu setelah satu tujuan goal itu misalnya di bawahnya akan ada tujuan khususnya. Nah, ini yang nanti akan diturunkan lagi ke bawah. Jadi persis gitu, Pak, urutannya. Coba ya. Ini sih salah satu mungkin review dari outcome ini, kan ada 5 outcome di sini. Apakah ini jadi tujuan utamanya DBM, 5 hal ini? Atau ada satu sebenarnya yang lebih... Mungkin aku bisa share screen contoh proposal ini ya, proposal yang lain ya, tapi udah ada belum? Lagi loading, Mbak. Aku ya sedikit aja. Jadi misalnya kayak ini goalnya itu kan tujuan utamanya apa? Tadi kan kalau DBM ekonomi kreatif ya, kalau nggak salah. Terus outcome-nya apa disebutin, terus output-nya apa disebutin gini, gitu juga nggak apa-apa. Pokoknya yang tadi udah ditulis di atas, sekarang jadi lebih dirapihkan dan diurutkan di logical framework gitu. Bisa dipahami nggak ya, Pak? Gofur atau teman-teman DBM yang lain? Pak Gofur? Maaf Mbak, Zoom-nya Pak Gofur tiba-tiba keluar sendiri. Oh oke. Ya tapi mungkin dari teman-teman DBM bisa memahami itu ya tadi ya cara nulisnya ya. Kalau berdasarkan itu berarti jadi ini Mbak, goal-nya adalah misalnya dari DBM itu
perempuan dengan disabilitas termasuk yang pernah mengalami kusta mampu mengakses ekonomi inklusif gitu ya. Ya. Ya, yang ini yang terciptanya ekonomi inklusif sehingga mampu mendukung usaha ekonomi mandiri perempuan disabilitas. Mbak, halo Mbak. Ya. Tuh yang di bold ini kalau berdasarkan ya itu. Siapa? Wafur. Bisa diulang nggak? Mohon maaf tadi sinyalnya hilang. Oh iya iya. Saya kasih contoh Yang nulisnya aja ya. kaitan tadi loh Mbak, yang kaitan log frame tadi tujuan utama. Ya, cara nulisnya bisa kayak gini. Kelihatan nggak ya? Ya, udah kelihatan, Mbak. Udah. Jadi tujuan utama main objektifnya itu kan kalau dari DBM kan terciptanya ekonomi inklusif sehingga mampu mendukung usaha ekonomi mandiri perempuan bla 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 gitu. Nah, ini tulis aja di sini goals-nya apa. Gitu ya. Terus outcome-nya apa? Nah, kan di sini DBM udah nulis outcome-nya nih. Ya udah tulis aja perempuan disabilitas memiliki organisasi yang kuat. Oke, tulis di sini organisasi yang kuat. Terus indikatornya apa? Verification-nya apa? Itu tulis aja. Jadi dibagi nih outcome-nya, tulis A, B, C, D, E. Nanti di bagian bawah output-nya apa? Kan DBM juga udah ya udah tulis lagi aja di sini gitu. Sebenarnya gitu aja sih, Pak. Oh iya iya. Ya. Gimana stop share? Gitu aja biar lebih gampang dipahami. Soalnya di bagian framework ini si tujuan utama malah belum dimasukin langsung ke outcome. Iya, betul. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada lagi Pak Gofur? Nanti teman-teman DBM bisa cek file yang sudah ada input juga dari Mbak Gigi dan pamflet. Sama nanti aku bisa kirimkan rekaman meeting kita ini untuk mengerjakan revisi-revisi yang tadi. Terus habis ini kita bisa sepakatin mau ketemuan kapan lagi. Nanti teman-teman DBM bisa kirim dulu ya dokumen yang udah direvisi. Habis itu kalau ternyata memang sudah cukup oke, bisa cuman lewat komentar dokumen juga sih, nggak perlu pertemuan lagi kalau misalnya memang udah cukup. Ya. Halo Mbak. Ya Pak. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Dari teman yang bagian log frame bawah mungkin bisa direview juga Mbak,
kita biar lebih mungkin ada kekurangan penelusuran kegiatan atau mungkin hal-hal yang lain yang di bagian Logran tadi, Mbak. Yang paling bawah, Mbak, yang untuk aktivitas kegiatan. Coba share screen aja, Kori. Bagian kegiatan ya, Mbak? Ya, kayaknya expected result. Apa sih? Bagian yang mana, Pak? Ini, Pak? Ya, kalau dari saya sih sebenarnya hampir sama kayak yang sebelumnya. Misalnya mungkin bisa lebih diperjelas gitu ya, kayak indikator untuk mengukur setiap hasil. Pertemuan dilakukan 24 kali selama periode project internal meeting dilaksanakan. Nah, ini 24 kali itu ada apa noise gitu. Pak Gofur bisa di-mute dulu. Ya, misalnya pertemuan dilakukan 24 kali selama periode project internal meeting dilaksanakan. Itu mungkin ada perhitungannya gitu. Apakah 24 kali itu sebulan 2 kali atau sebulan 3 kali, jadi misalnya hanya 8 bulan atau gimana, itu didetailin gitu. Sama sumber informasinya juga diperjelas lagi, nggak hanya website dan YouTube, tapi pasti mungkin ada notulensi atau apa ya? Ya, notulensi udah ditulis di situ. Terus kondisi eksternal yang harus dipenuhi untuk mendapatkan hasil. Kan ini meeting internal berarti ya. Misalnya bisa ditambah apa ya? Apa ya selain kekompakan tim? Mungkin bukan kekompakan tim kali ya, tapi kayak bisa memanage bisa memanage apa? External condition juga sih, bukan? Oh ya, itu ya external condition. Halangan meeting kayak COVID atau akses meeting remote atau iya, eksternal berarti di luar tim DBM kan yang harus diperhatikan itu apa. Tapi ini jawabannya masih kayak di dalam internal tim gitu. yang udah eksternal baru ini nih. Iya. Coba sebentar aku cek proposal pamflet sebelumnya. Ya, coba dikasih lihat. Linking learning formatnya beda sendiri.
Ya, sambil lihat. Udah nggak? Lagi loading, Mbak. Sama ini aja apa detail soal EYD ya, soalnya nih banyak banget yang harus diubah. Kayak harusnya bahasa Indonesia malah jadi bahasa Inggris. Terus kata tempat, gitu-gitu didetailin aja sebelum dikirim nanti ke voice dan pamflet. Tipe-tipe kayak 2 kali selama periode itu kan harusnya periode yang kayak gitu-gitu harus diperhatiin ya. Jadi tuh log frame ini memang dari template proposalnya ya, Mbak? Atau dari... Iya, kayaknya emang beda setiap itu deh. Misalnya kayak pelatihan penguatan public speaking gitu ya. Yang diharapkan sekian orang mengikuti pelatihan penguatan public speaking. Terus berapa kali sekian, nanti source-nya apa gitu. Nah, ininya apa namanya kondisi eksternal yang harus dipenuhi untuk mendapatkan hasil, misalnya intinya adalah gimana caranya biar si target ini tercapai gitu. Nah, itu harus didukung oleh apa? Misalnya apa namanya kesadaran si perempuan teman-teman disabilitas ini untuk mengikuti pelatihan public speaking, terus apa namanya ini juga bisa mungkin antusias mengikuti pelatihan, tapi gimana caranya biar mereka ini bisa antusias gitu? Ada faktor apa? Nah, itu harus didiskusikan sama teman-teman DBM gitu. Boleh lagi ke timnya, diskusinya gimana? Gitu ya Pak ya. Ada yang kurang jelas apa ada yang ingin ditanyain lagi? Tidak, Mbak. Mbak, makasih Mbak. Untuk apa namanya masukan dan juga apa namanya teman-teman akan membantu DBM untuk apa namanya untuk review proposal lebih baik lagi.
Halo. Ya. Dengar Mbak ya? Iya Pak. Mohon maaf Mbak, kita gangguan teknis, jadi saya di laptop mendengarnya di HP, karena yang di laptop tidak ada suaranya. Pantesannya lagi pakai itunya Bu Rin. Ya, mohon maaf. Iya, nggak apa-apa Pak. Kira-kira bisa kembali lagi ke voice kapan ya Pak? Paling tidak kita upayakan mungkin 3-4 hari lagi. Semoga saja Mbak 3-4 hari lagi kita jadi. Kalau gitu saya Nanti minta tolong untuk Mbak Diani bisa untuk cross check Mbak ya. Kekurangannya di mana nanti mungkin atau 2 sebelum 4 atau 5 hari nanti kita kirim ke Mbak email Mbak Diani, nanti bisa dilihat mungkin ada saran lagi. Oh ini kurang ini atau kurang ini, nanti kan sebelum kita kirim ke voice. Oh iya, jadi nanti kirimnya ke saya dulu sama ke Kori. Terus nanti saya cek segala macam. Kalau misalnya perlu Zoom, kita Zoom. Kalau enggak ya udah kita editnya by email aja. Kan sekarang udah akhir minggu ya, jadi takutnya terburu-buru nanti malahan lebih banyak lagi yang dibenerin. Kalau misalnya saya minta dikirimnya hari Kamis depan Pak, jadi atau Jumat seminggu jadi. Oh siap Mbak, siap. Iya, jadi sebenarnya diharapinnya setelah ini sih udah nggak fokus ke teknis lagi ya gitu, udah lebih fokus ke konten. Jadi benar-benar diperhatiin EYD, terus penggunaan kalimat efektif, karena ada beberapa yang satu paragraf panjang sekali nggak ada komanya gitu, atau misalnya komanya ada koma terus huruf besar gitu kan, disayangin banget karena tadinya kita mau diskusinya lebih ke kontennya gitu, lebih mau ke inti programnya gitu. Jadi mungkin saya tunggu Jumat depan sih nggak apa-apa ya Pak ya. Oh iya Mbak. Ya, Jumat depan tanggal 27 nanti bisa balik lagi ke teman-teman DBM setelah saya review. Kirimnya ke saya dulu aja, ke saya sama ke Kori. Oh iya Mbak, siap. Setelah ini saya akan kirimkan dokumen yang udah direview oleh Mbak Cika, pamflet dan juga Mbak Giani sama rekaman pertemuan ini ya Pak, supaya nanti sambil perbaikin bisa coba balik lagi ke video ini, kira-kira apa aja poin-poin yang masih kita diskusikan tadi gitu sih. Iya, terus misalnya ketika mengerjakan proposal bingung gitu, bisa hubungi saya dan Kori. Misalnya tiba-tiba lupa tadinya objektif harusnya apa, diisi apa gitu, bisa dihubungin aja Pak. Lewat WA ada apa-apa ya Mbak? Kenapa? Lewat WA ada apa-apa ya? Iya nggak apa-apa. Lebih cepat juga. Iya. Kalau nggak ada lagi mungkin bisa kita akhiri kali ya. Oke, makasih banyak teman-teman DBM. Makasih banyak juga Mbak Gigi. Semoga setelah ini proses revisinya bisa lebih halus juga karena udah tahu poin-poinnya apa aja yang harus perbaikin. Akan saya kirimkan dokumen-dokumennya selain segera. Itu aja mungkin kita bisa akhiri pertemuannya. Terima kasih teman-teman DBM. Terima kasih Kori dan teman-teman DBM. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih.